Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 2. Apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Pelajaran berharga apa yang harus mereka miliki? Ayah Udin seorang arsitek. Ia merancang sebuah bangunan. Seorang arsitek menggambar rancangan bangunan di atas kertas berpeta. Mereka harus mengetahui luas dan keliling dari rancangan bangunannya. Seorang arsitek dalam pekerjaannya juga memerlukan keterampilan menggambar. Mereka menggambar bangunan yang akan dibangunnya. Bangunan yang dirancang adalah rumah atau gedung-gedung. Menarik ya bekerja sebagai seorang arsitek. Bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai baik. Salah satu nilai-nilai itu adalah jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Coba bayangkan, jika ukuran bangunannya tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Ayo kita pelajari makna sila yang lainnya. Tulislah sila-sila Pancasila dan hubungkan dengan simbolnya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Sila yang kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, di sini ada gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila. Kalian amati ya. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah adalah yang pertama, beribadah bersama keluarga. Yang kedua, berdoa bersama keluarga. Dan yang ketiga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain.
saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Makna dari sila pertama Pancasila adalah yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Makna yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Makna yang ketiga, semua yang Tuhan berikan harus dijaga. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Makna yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berilah pendapatmu, apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama? Jelaskan. Nah, anak-anak, untuk gambar yang pertama itu adalah gambar orang yang mengejek orang lain. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Alasannya karena kita diciptakan Tuhan itu beragam dan di mata Tuhan kita itu punya derajat yang sama, maka kita tidak boleh mengejek orang lain. Kemudian untuk gambar yang kedua, itu adalah gambar orang yang sedang bekerja. Hal tersebut jelas sesuai dengan sila pertama Pancasila. Karena semua yang Tuhan berikan harus dijaga, termasuk hidup kita. Kita bekerja supaya bisa tetap hidup untuk mencukupi kebutuhan. Gambar yang keempat itu adalah gambar orang yang sedang mencuri. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Alasannya karena mencuri merugikan orang lain, berdosa, dan melanggar hukum. Gambar yang keempat adalah gambar anak yang sedang berdoa sebelum belajar. Hal tersebut jelas sesuai dengan sila pertama Pancasila. Alasannya, sebelum belajar, kita harus berdoa. Kita harus giat belajar untuk mencapai cita-cita. Gambar yang kelima adalah orang yang sedang merawat tanaman. Hal tersebut jelas sesuai dengan sila pertama Pancasila. Alasannya, karena semua yang Tuhan berikan harus dijaga dan dilestarikan. Kemudian, gambar yang keenam adalah seorang anak yang sedang berolahraga. Hal tersebut juga sesuai dengan sila pertama Pancasila. Karena semua yang Tuhan berikan harus dijaga termasuk tubuh kita. Kita perlu berolahraga agar badan sehat. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bu Christine selanjutnya. Dadah.